Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Ayu Triani. Saya kelas 6 di SD Negeri 1 Margajaya. Saya bertempat tinggal di Dusun Sindangsari, Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya saya akan mengulas buku ini. Nama penulisnya Dina Apasa, penyuntingnya Weni Octavia, dan ilustratornya Novianti Wijaya dan Feni Kristal Chandra. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selanjutnya saya akan mengulas buku ini. Dengarkan ya teman-teman. Di satu kerajaan besar hidup seorang raja dan putri Ragapati. Tetapi kerajaan tersebut sedang ditimpa musibah yang sangat besar, yaitu bau busuk yang menyengat. Ternyata bau busuk itu berasal dari putri Ragapati karena ia sedang ditimpa sakit. Sang raja yang sudah tidak kuat dengan bau busuk ini memerintahkan bangsa Cara untuk membawa putri ke rumah bangsa Cara dan diobati di sana. Bangsa Cara mau tidak mau harus menuruti perintah raja. Di sepanjang perjalanan ke rumah bangsa Cara berpikir, apakah ibu akan menerima putri di sini? Aku takut ibu tidak menerima putri dalam keadaan sakit. Tetapi sesampainya di rumah, bangsa Cara diterima oleh ibu dengan hangat dan senyuman manisnya. Walaupun putri sakit, ibu bangsa Cara tetap diperlakukan baik. Bangsa Cara dengan keadaan lega kembali ke kerajaan karena putri sudah dirawat baik oleh ibunya. Berbulan-bulan kemudian, putri sudah lekas membaik. Ia dirawat oleh ibu bangsa Cara. Bangsa Cara kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan putri. Sesampainya di sana, putri yang sudah sangat cantik dengan kulit coklat, mulus, dan juga rambutnya yang terurai. Ketika makan malam tiba, bangsa Cara dan putri dan ibu sedang berkumpul di ruang makan. Tiba-tiba putri berbicara. Ibu bangsa Cara, terima kasih telah merawatku selama ini. Aku berhutang budi kepadamu. Sebagai balasannya, aku siap menjadi istri bangsa Cara. Bangsa Cara dan ibu terkaget karena apa ucapan yang dikeluarkan dari mulut sang putri. Tapi minggu-minggu kemudian, bangsa Cara dan putri menikah. Walaupun tidak mewah, tetapi pengantinnya tampan dan cantik. Bangsa Cara memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaan. Dia bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan putri dan ibunda. Sang raja mulai gelisah karena tidak ada kabar dari bangsa Cara perihal putrinya. Pati, kemarilah, aku ada tugas untukmu. Ya Tuan, apa yang harus hamba lakukan? Cepatlah, kamu pergi ke rumah bangsa Cara dan melihat keadaan putriku. Bangsa Cara sudah lama tidak kembali ke kerajaan. Patih pun harus melakukan tugas itu, karena itu tugas dia. Dan dia pergi ke rumah bangsa Cara. Tibanya di rumah bangsa Cara, ada bangsa Cara dan putri yang sedang duduk di teras. Patih pun datang menghampiri mereka. Bangsa Cara, kenapa kamu tidak kembali ke kerajaan dan kamu malah mengingkari janji sang raja? Maaf Patih, tapi aku sudah menikah putri di sini. Aku harus menghidupi kebutuhan putri dan ibu di sini. Patih pun terkaget karena apa yang diucapkan bangsa Cara. Bangsa Cara kembali ke kerajaan dan memberitahukan hal ini kepada sang raja. Sang raja pasti terkejut. Ia memerintahkan Patih untuk kembali ke rumah bangsa Cara dan menjemput putrinya secara paksa. Tetapi Patih tidak mau seperti itu. Ia memikirkan cara yang lebih baik untuk itu. Ia pergi ke rumah bangsa Cara dan Patih dan putri. Dia bilang ke bangsa Cara, bangsa Cara, jika kamu ingin hidup bersama putri, kamu harus mencari 300 ekor rusa dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, sang putri harus kembali bersamaku ke kerajaan. Bangsa Cara pun mengiyakan, karena ia harus hidup bersama belahan hatinya. Sore itu, bangsa Cara langsung pergi ke Pulau Mandangi bersama kedua anjingnya. Setibanya di pulau itu, bangsa Cara pergi ke dalam hutan.
ia melihat satu gubuk yang tidak cukup besar, tapi ia rasa itu cukup nyaman untuknya bertinggal beberapa hari. Hari pertama, kedua, dan ketiga, bangsa Cara bisa menemukan rusa sebanyak 150-an ekor. Tetapi hari keempat, kelima, dan keenam, bangsa Cara hanya mendapatkan beberapa ekor saja. Karena ia tahu ini adalah hari pemburuan, di mana pemburu-pemburu lain juga datang ke sana untuk memburu rusa lainnya. Tetapi bangsa Cara malah jatuh sakit di gubuk itu sendirian. Kedua anjingnya merasa gelisah karena tuannya hanya berbaring saja selama beberapa hari. Kedua anjingnya pergi ke rumah bangsa Cara untuk menjemput istrinya. Istrinya pun harus mengikuti anjingnya karena ia tahu ada firasat buruk kepada suaminya. Setibanya di pulau itu, ia melihat bangsa Cara yang sudah tertidur di gubuk. Putri langsung mengobati bangsa Cara karena ia tidak mau apa yang terjadi kepada bangsa Cara akan menjadi lebih parah. Hari keesoknya, Pati datang ke rumah bangsa Cara untuk menagih 300 ekor rusanya. Tetapi ia mendapatkan kabar bangsa Cara dan Putri pergi ke Pulau Manda Angin untuk mencari rusa. Dia pun pergi ke Pulau Manda Angin untuk menemui bangsa Cara. Ketika sesampainya di Pulau Manda Angin, ia melihat bangsa Cara dan Putri di dalam gubuk. Ia langsung masuk dan jangan lupa menyebutkan permisi. Bangsa Cara dan Putri pun terlihat menunduk dan lesu karena bangsa Cara tidak mendapatkan 300 ekor rusa. Pati, maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi perintahmu. Aku hanya mendapatkan sedikit rusa. Bangsa Cara, kamu harus terima hukumannya, yaitu Putri harus kembali ke kerajaan. Tetapi Putri malah menangis dan ia tidak mau berpisah dengan bangsa Cara. Patih yang merasa iba pun menyetujuinya, dan dia membiarkan bangsa Cara dan Putri tinggal di Pulau Manda Angin selamanya. Dan Putri dan bangsa Cara hidup di Pulau Manda Angin dengan bahagia selamanya. Terima kasih. Menurut saya, buku yang berjudul Cinta di Pulau Manda Angin itu sangat bagus karena banyak pelajaran yang dapat diambil. Maka dari itu, teman-teman, ayo kita harus membaca buku Cinta di Pulau Manda Angin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, like postingan ini dan share sebanyak-banyaknya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.